Pengertian penelitian yaitu kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, ataupun pengembangan. Dari suatu pengetahuan dengan cara kita mengumpulkan, kemudian mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun dengan metode ilmiah. Adapun definisi dari berbagai sumber, menurut Parson, bahwa pengertian penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Sedangkan menurut John, penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Menurut Woody, metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis meliputi pemberian definisi, redefinisi terhadap masalah, kemudian memformulasikan hipotesis ataupun jawaban sementara. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Membuat kesimpulan, sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut cocok dengan hipotesis. Menurut Donald Ari, adalah merupakan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Hilliway itu suatu metode studi yang bersifat hati-hati, jadi ada kehati-hatian, mendalam, dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah tersebut. Jadi penelitian itu mula-mula kita mendapatkan suatu permasalahan, ya. Kemudian kita selesaikan. Menurut Winarno, kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru yang bersumber dari primer-primer dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Sedangkan menurut Sutresno Hadi adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian menurut Cooper, suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Menurut Suparmoko, usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat keingintahuan manusia. Itu berbagai macam definisi yang telah disampaikan oleh beberapa tokoh terkait dengan penelitian. Nah, sikap dalam penelitian gimana? Ada 3 sifat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu harus objektif, kompeten, dan faktual. Objektif itu artinya seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang ada di data. Ya, jadi di datanya ya. Yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengurangi dari keabsahan hasil penelitian atau tidak boleh subjektif. Kompeten artinya peneliti tadi memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Faktual artinya harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan observasi, harapan, atau anggapan yang bersifat abstrak. Ya, ini kalau untuk membuktikannya sangat sulit, apalagi terkait penelitian sosial, apalagi politik, nah gitu ya. Cara berpikir,
harus seorang peneliti harus berpikir skeptis, artinya harus mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Jadi tidak mudah percaya. Berpikir analisis, artinya harus menganalisis setiap pernyataan ataupun persoalan yang dihadapi dan harus berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan, penelitiannya harus dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, tujuan penelitian itu berbagai hal ya. Menurut Sandu ada eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, atau aksi. Eksplorasi artinya dalam rangka untuk memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Pengujian kelayakan dalam melakukan penelitian ataupun studi yang lebih mendalam nantinya dan mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Deskripsi artinya akan berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Jadi mendeskripsikan ya, jadi membedakan satu keadaan dengan keadaan yang lain. Prediksi artinya akan mengidentifikasi ada tidaknya hubungan atau keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi, menghitung tentang sesuatu hal X dengan mengetahui berdasarkan hal yang lainnya. Misalnya Y. Eksplanasi adalah mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih, sedangkan aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menerapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Tujuan penelitian untuk menemukan fakta atau prinsip produk yang baru, eksplorasi, ya, kemudian verifikasi dan development. Jadi biasanya S3 itu suruh eksplorasi ya, jadi menemukan founding gitu ya. Kemudian kalau S2 itu verifikasi. Nah, kalau S1 itu bisa mengembangkan, bisa yang lain gitu ya. Contoh, orang akan menemukan sepeda. Setelah orang menemukan sepeda, nanti akan dieksplorasi. Ternyata bisa dari sepeda engkol menjadi sepeda motor. Kemudian dari sepeda motor, kalau yang orang dulu-dulu ya tahu Astrea 800 gitu ya. Kemudian diverifikasi. Akhirnya ditemukan kekurangan dan kelebihan atau keunggulan, akhirnya dikembangkan menjadi Astrea Star. Kemudian Astrea Star diverifikasi lagi, dicari kelebihan dan keunggulannya. Kemudian dikembangkan menjadi Astrea Prima. Astrea Prima dicari lagi kekurangan dan kelebihannya, diverifikasi, akhirnya Astrea Grand. Kemudian dilakukan verifikasi lagi, dikembangkanlah Astrea Empresa. Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan kepuasan ya. Orang yang sudah senang Astrea 800 ya suruh Empresa merasa tidak bagus gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengembangan itu. Kalau yang sekarang udah nggak tahu ini apa itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Monggo. Mohon izin Pak. Ji, monggo. Tadi terkait slide yang agak mundur Pak, coba 2 per 3 ya, sikap peneliti tadi loh Pak. Iya. Saya kok tidak melihat ada poin tentang kejujuran ya Pak ya. Oh, itu etik itu nanti. Oh, siap. Etik di etik. Oke, terima kasih Pak. Iya. Tadi di depan sini kan sudah ada ini yang dari definisi ini.
Oke, ya ini tadi verifikasi sudah. Ini kita melihat dari fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana hanya dalam penelitian dasar atau basic research dan dapat spesifik sebagaimana biasa ditemukan pada penelitian terapan. Jadi fungsi penelitian adalah mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, kemudian menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, kemudian menyusun teori, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksikannya, dan mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Jadi macam penelitian bisa menurut tujuannya, bisa menurut proses, bisa menurut taraf kesimpulan, bisa menurut bidang ilmu, menurut hadirnya variabel, menurut tempatnya, menurut pemakaian, menurut metode pendekatan. Antara pendekatan ini bisa macam-macam, ada longitudinal, ada cross section, ada kuantitatif, ada kualitatif. Jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan itu bisa eksplorasi. Jadi kita menggali topik baru, jadi dari pertanyaan what, tujuannya adalah memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Sedangkan deskriptif itu menggambarkan suatu fenomena sosial. Kalau ini terkait penelitian sosial. Jadi wow, meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu itu belum cukup terperinci. Seseorang mungkin tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih merinci informasi yang tersedia. Adapun penelitian analisis atau eksplanasi itu kita akan menjelaskan mengapa suatu terjadi, why. Penelitian cukup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Ini adalah terkait dengan jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis penelitian berdasarkan manfaat, itu ada penelitian murni, yaitu penelitian yang amat mendasarkan, mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Ini kalau terkait penelitian sosial. Penelitian terapan mencoba menyelesaikan permasalahan, teori bukan merupakan titik utamanya. Jadi kalau nanti Anda membuat suatu alat sebagai terapan, ya teori itu bukan merupakan titik utamanya. Jenis-jenis penelitian berdasarkan manfaat, penelitian murni, penelitian terapan. Penelitian murni itu artinya untuk kepuasan peneliti, permasalahan dan objek penelitian bebas dipilih peneliti berdasarkan norma absolut, fokus penelitian, ditentukan peneliti, tujuan utama untuk menyumbang untuk teori dasar, menyumbang teori dasar. Keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Nah, ini sekarang yang sedang dimerdekakan, tidak kenapa harus Scopus gitu ya? Dan kita bisa bikin sendiri gitu. Penelitian terapan untuk sponsor, permasalahan ditentukan oleh sponsor, sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Tujuan utama adalah praktis. Keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Itu antara penelitian umum dan penelitian terapan. Berdasarkan rentang waktu, cross section. Jadi cross section sama longitudinal itu bisa berdasarkan rentang waktunya, tapi bisa juga dilihat dari metode pendekatannya. Ya. Jadi cross section itu berarti menggambarkan yang terlihat sekarang,
Longitudinal itu berarti jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita kepingin melihat bagaimana corona mengakibatkan gangguan di paru-paru, ya itu yang bagus longitudinal. Karena gangguan di paru-paru kan tidak hanya dari corona, bisa yang lain. Kalau cross section itu memandang sekali tampang lintangnya saja ya. Jadi pada satu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Itu cross section. Sedangkan longitudinal, penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dari sekali, jadi lebih dari sekali. Jadi misalkan terkait dengan kekerasan seksual dan sebagainya gitu ya, dimulai dari TV, sosmed, kemudian YouTube dan sebagainya, nah, nanti orang akan ikut-ikutan secara tidak langsung nanti free sex gitu ya, sudah menganggap bukan tabu, itu contoh yang sosial. Nah, kalau yang teknik gimana? Ya, yang teknik tadi contohnya sepeda motor, dari penelitian dari orang membuat sepeda, kemudian sepeda motor yang pakai bahan bakar, sekarang pakai baterai. Nah, itu longitudinal. Kalau dari segi efek radiasi, nah, efek radiasi nggak bisa dilihat secara cross section saja gitu ya, harus longitudinal. Betulkah orang yang mendapatkan dosis 10 itu mandul atau apa gitu ya, yaitu harus longitudinal. Jenis penelitian ini terbagi atas panel study, time series, cohort study. Panel study adalah pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Time series adalah pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok. Cohort study adalah pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama yang dapat dilihat dari pengamatan hidup yang dimiliki. Jadi dari contoh cross section ini ada tidaknya hubungan antara dosis yang diterima dari film bed terhadap perilaku K3-nya misalkan. Yaitu belum tentu menggambarkan kayak gitu ya. Kita harus melihat dari cohortnya, dari time series-nya gitu. Itu kalau mau menyeluruh gitu ya. Tetapi kan penelitian itu jadi mahal. Karena kalau hanya melihat dari dosis yang diterima oleh pendos atau TLD-nya, bisa jadi orangnya nggak pernah di lapangan tapi dosisnya tinggi. Ya, atau dosisnya rendah. Dosisnya rendah belum tentu dia K3-nya bagus. Gitu ya. Itu contoh-contoh yang menggambarkan dari suatu penelitian. Berdasarkan rentang waktunya, case study untuk menekankan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Berdasarkan teknik pengumpulan data adalah adanya eksperimental riset, yaitu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompoknya. Kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat menyimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Itu contoh eksperimen. Survei, peneliti mengajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel ataupun grafik, kemudian diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasanya menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data
dapat digeneralisir untuk populasi tadi. Ya, jadi survei yang bagus itu nanti pertanyaannya itu sudah tergenerasi gitu ya, tidak menyimpang dari satu sisi gitu ya. Jadi secara statistik harus menyatakan perangkat yang untuk survei tadi itu secara generasi sudah menunjukkan grafik normal, baru dipakai. Tetapi nanti terkait tadi apakah murni ataukah yang tidak gitu ya, itu ya mudah-mudah sulit gitu ya kalau terkait dengan sosial. Kemudian konten analisis, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis, gambar, film, teks, lirik lagu. Peneliti sebelumnya mengidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, apakah buku, majalah, sinetron, dan sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya. Tampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel ataupun grafik. Kemudian exiting statistik, peneliti menggunakan data statik yang ada dan menyusun kembali data itu dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya tersebut. Nah, kalau Facebook, kalau Google itu dia membuat ini, kemudian ditambah algoritma lagi gitu ya. Jadi kalau di Facebook sering membuka film atau apa itu secara otomatis nanti dia akan menampilkan iklan-iklan yang terkait itu gitu. Nah, tidak semua orang yang suka mengumpulkan membuka tadi tidak dapat kiriman, bisa jadi orang yang baru juga dikirimi gitu ya. Itu contoh-contohnya. Berdasarkan teknik pengumpulan data, ada eksperimen, ada survei, ada konten analisis, ada exiting tadi ya. Kita sudah membahas tadi. Kemudian ada field research, kemudian ada historical comparative research. Field research penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiahnya selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari, sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Ini contohnya Veronica yang membantu di Google Map gitu ya, diamati, kemudian orangnya suruh berjalan, kemudian akan menghitung berapa yang lewat di situ, sehingga bisa memberitahu bahwasanya di daerah situ kepadatannya lalu lintas sekian, jangan lewat situ gitu ya. Itu beberapa contoh pengumpulan data ya. Kemudian historical comparative research, peneliti kumpulkan data yang menjelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya peneliti menggabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Kebutuhan dasar penelitian bersifat teknis, yaitu kemampuan ilmiah, masalah, sumber daya pendukung, metodologi penelitian. Kemampuan keilmuan, peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Masalah, peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti. Ya. Jadi kalau Anda menyusun proposal penelitian, itu harus mencari masalahnya dulu ini. Ya, masalah tadi mampu enggak menurut keilmuan Anda? Dari segi keilmuan Anda mencari masalah. Jadi di latar belakang harus ada masalah apa yang ingin diselesaikan. Itu dasar dari Anda menyusun tugas akhir, menyusun makalah, dan sebagainya itu ya. Jadi di latar belakang harus muncul masalah ini. Sumber daya pendukung, peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung, biaya, tenaga, waktu, dan sarana. Metodologi penelitian, peneliti mampu memilih atau menggunakan metodologi penelitian yang tepat.
jenis dan sumber data, sampling, metode dan alat pengumpulan data, metode analisis data. Nah, etika, besok kita akan membahas lebih lanjut tadi tentang etika. Etika penelitian ini non teknis, selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah, pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian yang terkait norma, norma sopan santun, norma hukum, norma moral. Jadi peneliti harus memperhatikan konsepsi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Misalnya, Anda mau meneliti bagaimana mengembangkan manusia, cloning. Nah, ini yang di sini enggak pas gitu ya. Norma-norma sopan santunnya tidak masuk. Misalnya kalau Anda mengkloning, norma hukum juga harus dilihat. Jangan-jangan Anda bagaimana memproduksi narkoba yang sangat efisien. Nah, ini Anda akan terkena sanksi ini. Norma moral, peneliti mempunyai etika dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Kriteria seorang peneliti harus kompeten, objektif, jujur, faktual, terbuka. Ini kriteria seorang peneliti ya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Anda sepakat enggak ini? Jadi tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Ada yang tidak sepakat? Monggo. Sepakat, Pak. Kita sambil. Kurang lengkap Pak statementnya Pak. Gimana? Kurang lengkap statementnya. Harusnya gimana? Tidak semua orang bisa melakukan penelitian dengan baik. Oh, dengan baik. Oke. Dan benar. Nah, mungkin artinya kalau Gong. Lakukan presensi. Yang jelas, Pranuk tidak boleh ada penelitian, Pak. Yang boleh penelitian itu peneliti, Pak. Betul. Emang Pranuk masih ada? Masih, Pak. Masih. Ini kan sekarang sedang dipenempatkan ini. Anda sudah ditempatkan belum? Belum keluar SK-nya. Oh. tahap 4 ada loh ini. Mau ngabsen kok lupa. Absen. Presensi kelas. Berulang-ulang kok ya. Caranya lupa. Yang reguler pada diem, Pak. Mbak Amelia dan lain-lain pada diem. Ayo Mbak Amelia gimana? Iya Pak Zainal. Mau usul apa kamu? Yang ini Pak, yang tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Setuju enggak? Enggak Pak, soalnya biasanya itu ada beberapa yang bukan penelitian secara langsung, tapi melalui kuesioner Pak. Ya, kuesioner tadi kan penelitian. Ya udah, berarti penelitian Pak. Harus melakukan penelitian Pak. Tadi kan pernyataannya tidak semua orang bisa melakukan penelitian. Anda setuju apa tidak? Setuju. Setuju Pak. Setuju, Pak. Terus pertanyaannya mengapa? Harus berakal Pak. Karena tidak semua orang punya jiwa peneliti, Pak.
Harus berakal. Ya tadi ya, kriterianya ada 3, terus sama Mas Agung suruh nambahi lagi jujur, ya, gitu kan tadi. Terus yang selanjutnya butuh apa tidak gitu ya. Jadi kalau ada yang nyponsori, kalau untuk diri kita kan murni ya, murni. Nah, kalau sponsor itu tergantung sponsor yang bayari. Ini kok ngabsen, kok lupa aku caranya ngabsen. Makasih. Ini yang nggak masuk siapa ini? Opsi lain coba ya. Diskurisasi data. Saya masuk, Pak. Kemarin bisa ngabsen, kok sekarang udah nggak bisa itu. Kok lupa caranya. Bung, yang nggak masuk suruh angkat tangan. Lucu. Ini semua sudah absen belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Lakukan presensi. Oh ini. Danu ada nggak Danu? Halo? Nggak ada Pak Danu Pak. Nggak ada ya. Danu tidak ada. Alfa. Abidur. Hadir. Abidur, mana Abidur? Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Enal. Akmal Naufal. Hadir, Pak. Aldo. Aldo. Aprilianci, Lili. Hadir, Pak. Amelia. Hadir, Pak. Anang. Hadir, Pak. Anugrah. Anugrah. Arif. Hadir, Pak. Aurora. Hadir, Pak. Beta. Hadir, Pak. Dava. Hadir, Pak. Devriska. Dimas. Hadir, Pak. Farid. Hadir, Pak. Firdaus. Hadir, Pak. Gabriel. Hadir, Pak. Gema. Hadir, Pak. Gifari. Hadir, Pak. Haris. Hadir, Pak. I Gusti. Hadir, Pak. Siapa? Ilham. Juan Vito. Hadir, Pak. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Muhammad Almas. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Shah. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Muhammad Widyasworo. Wahab. Rendra. Hadir, Pak. Riko. Hadir, Pak. Rizky Mubarak. Hadir, Pak. Sahda.
Sahda. Halo Sahda. Wawan. Hadir, Pak. Wawan? Hadir, Wawan hadir. Oh, suaranya Wawan. Saya pikir Sahda. Sahda? Agung. Hadir, Pak. Istanto. Hadir, Pak. Praptana. Ini yang ikut hanya 3 ya? Ada Pak, saya Pak. Wah, jangan macet kangelan nih. Ini Muhammad Widyasmoko. Hadir, Pak. Hadir. Devriska. Naura. Naura ya apa? Naura. Nah, ura gitu ya. Anugrah. Aldo. Hadir, Pak. Oh, Aldo hadir. Danu. Oke ya, nggak masuk itu Danu, Anugrah, Devriska. Oke, kita tutup untuk presensinya. Kita kembali ke tadi ya. Jadi mengapa? Karena Pranata ya tetap bisa meneliti, tetapi tidak di etika besok, tanggung jawab sebagai peneliti besok. Ya, sumber penelitian kita kemarin sudah menyampaikan, bisa dari pengalaman pribadi dan akal sehat, pakar dan otoritas, pesan media dan pesan populer, keyakinan dan nilai-nilai ideologis ini kalau untuk penelitian sosial ya. Pengalaman pribadi cenderung mengandung kesalahan berupa overgeneralization, observasi selektif, penyimpulan prematur, efek halu, dan konsensus keliru. Pakar dan otoritas seberapa jauh kepakarannya? Jadi kalau zaman sekarang yang pakar diam, yang pakar-pakaran banyak ngomong. Nah, gitu ya. Kalau itu terjadi berarti tunggulah kehancurannya. Apakah yang dibicarakan? Efek halo itu maksudnya gimana, Pak? Pak? Halo. Efek Ayo. halo itu apa, Pak? Efek halo itu ya hanya ramenya aja, halo gitu. Ini kan terkait dengan sosial ya. Jadi efek halo. Jadi rame di medsosnya itu loh. Jadi ikut-ikutan. Itu pemahaman saya. Karena belajar sosialnya ya orang sosial. Atau ada yang mau menambahkan? Efek halo itu apa? Ya. Jadi menurut Mbah Google, efek halo adalah efek penilaian atas kesan pertama. Halo, kan gitu kan? Oh, cantik. Nah, itu berarti efek pertama. Pandangan pertama, Mas. Jadi itu akan berasal dari dalamnya sendiri juga gitu ya, efek halo itu. Jadi berdasar pengalaman dia, memandang, kemudian adjustment-nya,
Jadi cenderung mengandung kesalahan berupa efek halo ini. Ini memandang pertama dari pengalaman dia, ini orang baik misalkan. Ternyata salah. Itulah contoh efek halo. Jadi dari pengalaman di medsos dan sebagainya. Ini kan terkait penggunaan akal sehat. Gitu. Kelihatannya orangnya sangar gitu ya. Efek halonya kita sudah memasang pertahanan kita gitu. Ternyata dari pengalaman yang lain, oh tidak semuanya. Itu dia yang wajahnya seperti itu sangar. Sehingga itu ada kecenderungan kesalahan. Efek halo ini sekarang dipakai nih. Di masing-masing dikasih baliu-baliu gitu ya. Walaupun akhirnya ada yang memprotes, rakyatnya sedang mencari minyak sulit, ini malah dikasih baliu. Itu efek halo. Efek halo itu ya bisa, orang sering ketemu memberikan efek, nanti tak milih dia, gitu ya. Itu efek halo. Kesan pertama. Pak Zainal, Ji? efek halo itu tadi kan di beberapa definisi tadi memang intinya adalah terkait hubungannya dengan kesan pertama. Nah, kalau hubungannya dengan penelitian apa ya Pak ya? Kalau tadi yang di belakangnya termasuk terlalu cepat mengeneralisir itu saya masih agak bisa menerima. Tapi efek halo dalam hubungannya terkait penelitian itu apa ya Pak ya? Ya ini tadi. Kalau kita menggunakan sumber pengetahuan dari pribadi dan akal sehat, bisa mengalami kesalahan-kesalahan karena adanya efek halo tadi. Gitu hubungannya. Kan harusnya objektif. Tidak boleh subjektif. Nah, efek halo bisa menambah subjektivitas tadi. Itu ini terkait dengan penyimpulan berdasar pengalaman pribadi. Ya, jadi sumber pengetahuan itu bisa dari pengalaman pribadi dan akal sehat. Nah, di dalam mengambil dari pengalaman pribadi dan akal sehat itu bisa terjadi kesalahan karena adanya efek halo tadi. Gitu maksudnya. Oke Pak, makasih Pak. Kemudian pakar dan otoritas ini juga bisa terjadi kesalahan-kesalahan ya. Yang pertama kita anggap pakar ternyata bukan sesungguhnya seberapa jauh kepakarannya. Jadi makanya ada S3 itu dalam rangka agar dia lebih pakar, lebih masuk lagi, tidak general gitu ya. Apakah yang dibicarakan benar-benar bidang kepakarannya? Apakah pakar selalu benar dan tidak pernah salah? Makanya sekarang di perundangan saksi ahli itu bisa dituntut. Kalau dulu saksi ahli tidak. Makanya saya berani menjadi saksi ahli dulu. Kalau sekarang tidak. Itu ini. Sekarang sudah peraturannya saksi ahli bisa dituntut pidana. Bagaimana membuktikan kebenaran dan keandalannya dari pernyataan seorang ahli gitu ya? Apakah otoritas terbebas dari kepentingan? Ini sangat sulit ini. Apakah otoritas selalu benar dan tidak pernah salah? Apakah otoritas memiliki fungsi utama untuk menyebarluaskan pengetahuan? Bagaimana membuktikan kebenaran dan keandalan? Ya, ini dunia yang kita hadapi sekarang ini. Apakah berita yang dikeluarkan pemerintah ataupun orang itu pasti benar? Makanya perlu kehati-hatian. Karena jemari Anda akan membawa ke penjara Anda gitu ya. Kalau Anda tidak hati-hati, hanya main jemari saja tahu-tahu ditangkap dan sebagainya. Kemudian pesan media dan pesan populernya. Pesan media, apakah semua isi media massa selalu benar? Apakah isi media massa ada yang menyesatkan? Bagaimana membuktikan kebenaran dan keandalannya? Sedangkan
pesan populernya, dari mana sumber rujukan pesan populer, dapatkah pesan populer dijaga, bagaimana membuktikan kebenaran dan keandalannya. Ini kalau dari segi penelitian sosial. Jadi sumber keyakinan bisa berasal dari keyakinan dan nilai-nilai ideologis, ya, keyakinan dan nilai-nilai politis, kultural, religius. Bagaimana bila terjadi benturan antara keyakinan dan nilai-nilai ideologis yang berbeda? Bagaimana membuktikan kebenaran dan keandalannya? Ini yang sekarang rame ya, saling melaporkan dan sebagainya. Definisi penelitian komunikasi ini saya rasa tidak. Oke, jadi kita terkait dengan tadi ya penelitian deduktif dan sebagainya. Yang kita akan bahas ini adalah terkait dengan basic research nih, dimensi penelitian berdasarkan fungsi. Penelitian yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan mendasar tentang bagaimana dunia bekerja dan membangun atau menguji penjelasan teori. Applied research adalah penelitian yang dirancang untuk menawarkan solusi praktis untuk masalah konkret atau mengatasi kebutuhan segera dan spesifik dari praktis. Dimensi penelitian ada yang aspek basic dan applied-nya, audien, evaluator, autonomy of researcher, kemudian research rigor-nya, exploratory purpose, success indicated by apanya. Kalau basic itu scientific komunikasi, research peer, high, very high, dan sebagainya. Ini berdasarkan fungsinya. Nah, dimensi penelitian berdasar tujuan adalah penelitian eksploratif. Ya, pada umumnya dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan apa atau what. Apa sesungguhnya fenomena sosial tersebut, apa penelitian ini sering menggunakan data-data kualitatif. Sedangkan penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Penelitian deskriptif biasanya berfokus pada pertanyaan how, bagaimana, dan siapa. Bagaimana fenomena tersebut terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian penelitian eksplanatif untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan mengapa. Jadi kasus untuk penelitian terjadinya kecelakaan kerja, ya kita lakukan ini seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi? Kemudian bagaimana bisa terjadi? Seperti kenapa tandon minyak di Cilacap bisa terbakar? Nah, itu bisa dilakukan berdasarkan ini. Dimensi penelitian berdasarkan waktu, jadi apakah statistik atau longitudinal. Kalau statis, ya berarti hanya memotret sesaat, itu kita sebut sebagai cross section. Kemudian kalau longitudinal adalah kita mencari trennya. Katakanlah Anda akan meneliti perjalanan dari bursa efek. Ya, Anda bisa ini melihat trennya. Trennya gimana sih? Atau penelitian kohort, seperti kasus yang sekarang terkait dengan virus corona, atau panel secara panel. Cross section artinya menggambarkan kondisi pada satu masa, tidak menggambarkan perkembangan atau perubahan. Contohnya tingkat konsumsi buku mahasiswa pada saat krisis ekonomi. Nah, kalau di teknik apa contohnya cross section? Ya, contohnya Anda mengambil data cross section, jadi data pengoperasian reaktor. Nah, ya, kita mengambil data sesaat saja gitu di situ, itu contohnya. Kemudian tren, menggambarkan perkembangan yang terjadi dari masa ke masa, meneliti seluruh populasi. Nah, tren ini kalau melihat dari reaktor misalkan, ya kecenderungan terkait dengan usia.
trennya bagaimana. Kemudian kalau laju korosi, ya dilihat dari ini. Jadi korosi itu akan meningkat kalau lingkungannya bagaimana. Itu dilihat dari trennya, ya. Apakah beban statis atau beban dinamis. Kohort menggambarkan perkembangan yang terjadi dari masa ke masa, meneliti satu kelompok yang sama secara periodik. Jadi katakanlah mau meneliti tentang fungsi hubungan dosis terhadap leukemia atau terhadap kanker. Maka untuk penelitian kohort ini harus ada sampel 100, ya, 50 itu 10 itu sebagai sampel untuk blanko atau sebagai rujukan, jadi tidak dikenakan, tidak terkait dengan radiasi, hanya kehidupan alam biasa. Kemudian yang satu nanti adalah yang mendapatkan dosis dari variasi berbagai dosis. Ini disebut sebagai penelitian kohort. Jadi biasanya kalau di rumah sakit kohort itu ya diambil dari pasien. Pasien pertama yang datang, kondisinya bagaimana, kemudian sampai dia mendapatkan kanker. Tapi kan sulit itu kalau tidak ada tenaga sosialnya. Yang ada kalau di rumah sakit orang datang sudah sakit kanker stadium berapa? Bisa stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, untuk melihat kohortnya, maka orang akan menelusuri ke sebelumnya. Ada enggak riwayat sebelumnya sebelum dia mendapatkan kanker? Nah, ini contoh dari penelitian kohort. Sedangkan panel adalah menggambarkan perkembangan yang terjadi dari masa ke masa. Peneliti orang yang sama secara periodik, menggambarkan perubahan individu dari waktu ke waktu, pengaruh penggunaan teknologi komunikasi terhadap kemesraan pasutri. Ini misalkan kalau Anda melakukan untuk komunikasi. Contoh cross section ini, jadi untuk menggambarkan orang yang pegawai dan tidak terkait dengan kriminalitas dan sebagainya gitu ya. Ini kalau tren bagaimana? Kalau Anda ya bisa melihat tren dari cacah latar belakang. Ya. Jadi kalau ada kekhawatiran ada perlombaan nuklir, kemudian jatuhan meteorit, ya Anda bisa melakukan, ada nggak tren ini? Jadi ini selalu dilakukan survei-survei harian, bulanan, dan periodik beberapa bulan. Itu dilihat trennya bagaimana. Jadi kalau untuk mengamati pengoperasian reaktor, apakah reaktor ini digunakan untuk memproduksi plutonium apa tidak, itu bisa diamati trennya. Seberapa banyak dia menghasilkan produk-produk fisi yang berbeda. Jadi di negara-negara berkembang itu, Amerika menyumbangkan detektor yang harus dipasang di dekat reaktor. Nah, itu ternyata dia bisa memantau. Hasilnya itu langsung bisa dipantau langsung ke yang menyumbangkan detektor tadi. Jadi orang mendapatkan sumbangan itu belum tentu tidak terjaga privasinya, gitu ya. Ternyata negara-negara yang maju itu melakukan seperti itu. Kemudian untuk kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu mengukur fakta-fakta secara objektif, fokus pada variabel-variabelnya, kriteria kebaikannya adalah validitas dan reliabilitas. Jadi kuantitatif itu dilihat dari validitas dan reliabilitas. Data berupa angka atau data hasil kuantifikasi. Teori dan data dipisahkan, bebas dari konten, mengutamakan banyak kasus dan banyak subjek,
mempergunakan metode analisis statistik, penelitian tidak terlibat dengan subjek penelitiannya. Peneliti tidak terlibat dengan subjek penelitiannya, itu kuantitatif. Sedangkan kualitatif memahami dan membentuk konstruksi atas realitas sosial atau makna-makna kultural, fokus pada proses interaktif, peristiwa-peristiwa, kriteria kebaikannya adalah otentitas data, kemudian berupa kata-kata, kalimat, dan gambar, baik dan tidak baik. Contohnya kualitatif itu adalah hubungan, judulnya hubungan antara dosis dengan perilaku K3. Ya. Nah, di situ kualitatif untuk perilakunya gitu ya. Kalau dosisnya kuantitatif. Itu contoh-contoh. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Pak, mau tanya. Ye. Kalau tadi kuantitatif itu maksudnya peneliti sangat dekat dengan penelitiannya seperti apa ya, Pak? Kuantitatif, kualitatif. Kualitatif. Ini kan yang saya gambarkan kan sosial ya, penelitian sosial. Jadi dia sangat dekat dong. Izin Pak Syahrial hadir. Oh, Sada hadir. Sada sudah tadi. Itu maksudnya ya. Jadi kualitatif itu tadi. Jadi kalau kita mau mengukur perilaku ya, karena kita kepengen mengukur perilaku ya berarti sangat berdekatan dengan kita. Kalau kuantitatif kan misalnya cacah ya, sudah nggak ada kaitannya dengan yang melakukan. Siapa saja yang melakukan itu cacahnya ya segitu. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu sangat personal. Jadi bagaimana seorang mengukur, katakanlah bikin kuesioner, itu diharapkan kuantitatif tadi hasilnya kuesioner yang dia susun itu harusnya distribusi normal. Tapi siapa yang bisa menjamin? Karena dalam menyusun kriteria untuk kuesioner tadi sangat berdekatan dengan orangnya tadi gitu. Itu maksudnya, Mas. Kalau contoh di teknik itu gimana, Pak? Kalau peneliti tingkat terlibat gitu, Pak? Yang kualitatif itu tadi contohnya ya, baik tidaknya itu kualitatif. Jadi seseorang mau menentukan ini tinggi, ini rendah. Yang menentukan kan dia. Mau diambil berapa kriteria yang tinggi, yang rendah. Itu contohnya, Mas, kualitatif. Jadi misalkan Anda melakukan analisis RLA, Reliable Lifetime Assessment, gitu ya. Kondisi apa itu keparahan tingkat severity-nya itu tergantung Anda yang menentukan kapan mau disebut ini severity tingkat rendah, sedang maupun tinggi. Penelitinya mau ngambil acuan dari mana? Tetapi kalau kuantitatif itu sudah besaran terukur. Itu contohnya, Mas. Masih belum? Halo? Berarti lebih ke opini sang peneliti, Pak, kalau kualitatif. Ya. Cuma nanti kan akan dipertanggungjawabkan. Kalau Anda membuat tugas akhir ya akan ditanyakan. Kenapa mengambil ini? Itu. Kenapa Anda menunjukkan tingkat tingginya sekian, batasannya rendah sekian? Itu, Mas. Oh ya, Pak. Paham. Oke, ada yang lain lagi? Jadi peneliti sangat dekat dan terlibat dengan subjek penelitiannya. Karena dia yang akan menentukan, dia mau mengambil kemana. Kalau yang kuantitatif kan nggak bisa, ini besarannya terukur segitu kok. Jadi ya, hanya metode mengukurnya dia yang akan dipertanyakan. Sudah sesuai dengan SOP apa tidak. Tetapi kalau kualitatif, dia mau mendefinisikan itu yang mana sih?
Jadi sangat-sangat dekat sekali. Jadi, oh ini rendah, ini sedang, ini tinggi, itu kan sangat subjektif. Kemudian dimensi penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif. Jadi dia melihat relasi antara konsep yang diindikasikan oleh relasi antar variabel. Variabel adalah konsep yang dapat memiliki nilai yang bervariasi, yaitu bernilai berarti dapat diukur secara empiris. Bernilai itu artinya dapat diukur secara empiris. Konsepnya adalah berupa gambar mental atau abstrak. Konsep harus dioperasionalisasikan baru bisa disebut variabel. Jadi kalau sudah dioperasionalisasikan baru bisa disebut variabel, itu konsep. Penelitian dalam pendekatan kualitatif, hubungan antara variabel disebut sebagai korelasi. Nah, korelasi ini nanti yang akan dihipotesiskan ya. Korelasi tidak sama dengan kausasi. Korelasi itu dinyatakan dengan angka minus sampai dengan 1. Jadi korelasinya ini. Contohnya ya, penelitian kuantitatif. Apakah ada hubungan antara mahasiswa LMEC dari IP terhadap karir kecepatan lulus, nah, gitu ya, misalkan itu bisa kuantitatifnya bisa dilihat. Jadi nanti kan rata-rata IP-nya itu nanti dinyatakan akan dihipotesiskan ya, bahwasanya IP yang tinggi akan lebih cepat lulusnya. Itu nanti yang akan dibuktikan. Itu contoh pendekatan kuantitatif. Jadi rata-ratanya itu nanti dikorelasikan dengan waktu selesai. Jadi akan dilihat ini nanti grafik statistiknya ini 0, ini adalah terkait dengan perstatistik. Jenis variabel independen dan variabel terpengaruh dependen. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi, variabel dependen adalah variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. Misalkan Anda mau mengadakan penelitian terkait dengan penentuan temperatur dari pagi sampai malam kalau menggunakan IRT, infrared termografi, pada material yang sama, di dalam ruang yang sama, ya, temperaturnya sama, apakah ada hubungan antara waktu pengambilan terhadap temperatur yang diberikan? Nah, menurut Anda variabel bebasnya yang mana, variabel terikatnya yang mana? Halo? Jam belajar, Pak. Belajar. Kok jam belajar? Ini yang saya Jam tanyakan. belajar variabel bebas, IPK variabel terikat. Ini yang saya tanyakan contohnya ini kok mengukur mengukur temperatur dengan IRT pada suatu material yang sama, pada ruangan yang sama, tapi jamnya dari pagi sampai malam. Pertanyaan saya,
variabel bebasnya yang mana? Apakah temperatur, apakah jam? Dari pagi sampai malam. Itu variabel apa? Jam. Bebas, Pak. Variabel bebasnya. Bebas. Itu ya. Jadi kalau ini tadi jam belajar sama IPK ini contoh yang di sini. Kemudian saya ganti contoh soal ini, ya, contoh kasus. Jadi kalau Anda membaca temperatur suatu material pada kondisi yang sama, alatnya sama, sudut pembacaannya sama, kemudian yang divariasi itu adalah jam pengambilan pembacaan data, maka ini adalah sebagai variabel bebasnya. Nah, nanti variabel terikatnya yang hasilnya. Nah, baru nanti dicari hubungan, ada nggak hubungannya sih antara jam pengambilan dengan temperatur yang dihasilkan. Caranya gimana? Ya ini dinyatakan sebagai variabel, nanti dihubungkan secara statistik, hasilnya gimana? Kalau hasilnya sama, terus berarti tidak ada hubungan. Nah, itu nanti dinyatakan secara statistiknya sebagai apa? Kalau kita menggunakan uji T, ya ini nanti rata-rata dengan rata-rata ini. Apakah sama dengan 0 ataukah tidak, gitu. Itu membawa ke statistiknya untuk menyusun hipotesisnya seperti itu nanti. Ya ini contoh jam belajar sama IPK. Jam belajarnya si A berapa, IPK-nya berapa gitu ya. Ternyata ini jam belajarnya 3, ini 7. Oh ternyata kalau ini hasilnya sama. Nah ini sesungguhnya kan secara subjektif orang sudah menyatakan orang semakin belajar semakin giat ya semakin pinter gitu ya. Itu kadang-kadang akan mempengaruhi untuk mengambil data ini. Ya itu enggak boleh. Harusnya sewaktu mengambil data harus bebas dari kesimpulan sementara tadi. Subjektivitasnya harus dihilangkan dulu. Oke, ada yang lain lagi mau disampaikan? Kemudian ini misalnya warna dan mood-nya. Periode hari, mood kamar warna biru, mood kamar warna merah. Ada enggak hubungannya? Contoh-contoh ini ya. Kajian bidang komunikasi, konteks komunikasi. Ya, saya rasa cukup ini untuk penjelasan pagi ini. Kemudian, sudahkah tugasnya Anda sampai kirimkan di tugas Anda? Kita akan bahas. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Ya. Kalau sudah mau dikasih tugas lagi. Pak itu Tahan dulu, Pak. semua dinilai semua semua uspennya dinilai semua, Pak. Apa Iya, kan Anda suruh bikin kelompok. Mau di kelompoknya kamu milih A, B, C, D ya boleh. Nanti kelompok, Pak. Terus nanti dikumpulkan. Oh, Gong. Bisa seperti itu, bisa dibahas bareng-bareng. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15 kan? Nah, 15 itu mau dibagi orang 15 satu-satu boleh. Atau bareng dibahas juga boleh. Oh ya, siap. Kalau dibahas bareng-bareng berarti diundang ke Jogja, Pak? Ya bisa. Emang sudah bisa menggunakan SPPD, Pak? Belum. Jadi bisa, Pak. Prosedurnya menurut saya malah lebih mudah karena tinggal lapor kepala bidangnya saja. Pasti, nanti ya. kepala bidang mengisi aplikasi yang sudah disediakan. Mana nih, Gung? Ya, yang jadi masalah teman-teman yang belum dapat penempatan itu kepala bidangnya kan masih belum jelas secara strukturalnya. Itu tahu.
Ya iya, tapi kalau yang sudah nggak ada masalah. Ya udah berangkat sana lah. Kalau yang belum ya berarti DL. Dalo. Liar. Oke, ini sudah kelihatan share-share yang baru? Ya Pak. Ya, ini kan masih perorangan. Saya kan kepingin melihat rankingnya aja. Ini belum di ranking. Yang grupnya Abidur, Arif Dwi, Muhammad Rifki, Rendra, Riko. Halo Riko, ada Riko? Ada Pak. Gimana nih? Disampaikan Riko, hasil rembukan timmu. Ya, jadi kemarin kita membagi tugas ya Pak. Itu kan ada 11 mahasiswa yang akan kita review USPEN-nya. Jadi 11 masing-masing 15? 11 Pak. Oh, 15 ya? 11 Pak. Oh, 11 ya? Pak. Iya. 11 Pak. Nah, Oke, kami 11. dibagi kan tiap mahasiswa 2-2. Nah, kemarin itu kami yang mereview Pak, apakah dari judulnya itu sudah sesuai, sudah baku kalimatnya, terus bagaimana latar belakangnya, apakah latar belakangnya itu nyambung apa yang dibahas dengan permasalahan yang terkait. Terus untuk rumusan masalahnya dan batasan masalahnya, apakah sudah mencakup apa yang akan dikerjakan, seperti itu. Dan tujuannya memperjelas lagi apa yang akan dilakukan penelitian ini. Nah, terus untuk metodologinya juga seperti itu, Pak. Metodologi menggunakan metode apa. Nah, terus untuk orisinalitas ya, Pak. Itu menurut kami kebanyakan pengembangan ya, Pak. Kemarin yang kami lakukan itu untuk reviewnya. Jadi ada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi menggunakan metode yang berbeda karena dirasa kurang efektif seperti itu. Ada juga yang sudah dilakukan di perusahaan lain ataupun lembaga lain, tapi belum pernah dilakukan di tempat A seperti itu, Pak. Itu untuk originalitasnya. Dan untuk daftar pustaka semuanya lumayan aman, Pak. Dan mungkin menurut kami lebih baik daftar pustaka lebih bagus ya Pak, karena kan lebih banyak referensi yang terkait. Tapi kemarin ada juga yang cukup hanya 5 daftar pustaka atau 6, itu menurut kami sudah bagus tetapi kurang memperkuat. Nah, mungkin kan setiap penelitian itu kan pasti harus melihat terus ya Pak tentang jurnal-jurnal terkait untuk memperkuatnya. Nah, mungkin untuk USPEN ini cukup 5 dulu, tapi untuk tahap selanjutnya harus lebih banyak lagi Pak untuk memperkuatnya. Mungkin untuk umum juga kemarin kami menjumpai ada beberapa USPEN itu yang kurang rapi Pak dari segi paragrafnya. Maksudnya rata kanan kirinya itu ada yang belum rapi. Ketikannya ya? Iya Pak, masih misalkan marginnya itu harusnya dari kiri kan 3 ya Pak kalau nggak salah. Itu masih ada yang 1 atau masih ada 2, terus bawahnya belum rapi lagi, seperti itu Pak. Itu untuk umumnya ya Pak. Mungkin itu saja sih Pak yang dari kami bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman yang sekelompok bisa nambahin silakan. Terima kasih Pak. Oke. Ya, yang lain gimana? Ini kurang tidak diurutkan, ini kan suruh ngurutkan sendiri. Sebaiknya ini ada daftar, sini judul terus nilai, judul nilai gitu urutannya dari 11 tadi. Yang tertinggi mana, yang terendah mana. Kalau ini kan hanya nggak urut ini ya, yang tertinggi ya. Mungkin kami kemarin lupa ya Pak untuk mengurutkan yang tertinggi sampai terendah itu Pak. Mohon maaf ya Pak. Oke. Ini temannya mau ada yang menyampaikan lagi? Dari kelompok 6 ini? Oke, kelompok
1, silakan. Lili. Halo Lili. Aurora, Dimas, Farid, Muhammad Almas, Rizky, Mubarak. Pak. Yuk, silakan. Kemungkinan untuk kelompok 1 seperti sistemnya itu sama kayak Riko, Pak. Kami membagikan kelompok orang itu berjudul gitu dari 11 halaman itu. Nah, itu kami dari hasil judulnya itu kami bisa sendiri bisa sesuai dengan tugas itu, Pak. Dengan nilai yang menurut kami ya efektif gitu, Pak. Dan juga saat di keterangan setiap judul itu ada kayak yang kurang gitu, Pak, seperti metodologi itu tidak tertulis, dan juga pada saat di latar belakang itu kayak ada kata-kata yang double gitu, dan juga tulisan garis miringnya juga ada itu, dan spasinya juga. Mungkin itu aja sih, Pak. Ya, ini tidak diurutkan berdasar nilai tertingginya ya? Iya, Pak, sama juga. Mungkin nanti akan kami rubah, Pak. Oke. Terus Gabriel. Gabriel ini sendiri? Halo Gabriel. Iya Pak, izin Pak. Ini untuk satu kelompok Pak, tapi ngumpulnya masing-masing Pak kami Pak. Oh gitu. Kok iya, enggak ada tulisan kelompoknya gitu loh? Oh itu, oh iya Pak. Memang. Makanya saya pikir Gabriel sendiri. Enggak Pak, itu per kelompok. Ini tidak diurutkan juga ya? Ngurah. Maaf Pak, saya sekelompok sama Gabriel Pak. Jadi satu kelompok itu ada Anang, saya, Gabriel, Akmal, Aris, terus ya, Gimari juga Pak. Kalau ada tulisannya kelompok gitu kan, oh ini kelompok gitu kan? Ya Pak. Saya lupa Pak. Jadi semalam itu saya yang menyatukan ke Word-nya, jadi saya lupa ini Pak. Oke. Riko tadi ini ada. Kemudian Lili ini sudah. Besok yang FPL, Pak, mau diurutkan Pak besok Pak. Oke. Jadi Anda setelah menilai ini, Anda tahu dari kekurangan kakak kelasmu ini ya, sehingga harapannya nanti Anda sewaktu membuat usulan penelitian sudah tahu kekurangannya tadi harus diperbaiki. Jadi tidak ada alasan, Pak gitu ya. Jadi Anda suruh menilai ini biar teringat, oh ini loh, contoh seperti ini, kekurangan ini. Sehingga sewaktu Anda menulis sendiri, tidak malah kebalikannya gitu ya. Itu harapannya. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, ini dikasih tugas untuk mereview proposal. Pak, mau tanya. Yuk, silakan. Metodologi penelitian itu maksudnya ini usulan penelitian ya, USPEN itu kapan ya Pak dilakukannya? Semester 7 apa semester 8 Pak?
Semester 7 boleh, semester 8 boleh. Jadi kalau Desember ini Anda sudah presentasi, proposal, USPEN, ya bagus. November sudah USPEN juga bagus. Apalagi Agustus besok sudah USPEN, lebih bagus lagi. Makanya kemarin di penilaian, kalau sampai akhir semester ini Anda sudah USPEN, tidak perlu ujian akhir. Gitu, Mas. Iya, Halo. Pak. Iya, Pak, udah, terima kasih. Sudah paham ya? Makanya ini diterotol dengan USPEN-nya, ini loh kayak gini. Setelah Anda mereview itu, oh ini ya kurangnya ini. Sehingga sewaktu Anda menulis, itu sudah bisa. Minimal sudah ada gambaran ini contoh-contohnya. Tinggal nanti tugas akhir Anda mau apa gitu. Oke, ada yang lain lagi? Jadi ini baru USPEN, terus tugas selanjutnya nanti proposal. Anda mereview 2 proposal. Mau 2 atau lebih proposalnya, mau yang direview? 2 aja, Pak. Jangan. 2 aja. Yang kemarin belum. 2 saja, Pak. Kalau 10 lagi kan tak carikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Anda melanjutkan yang mereview USPEN ini sama yang untuk diskusi proposal. Gitu. Kita akhiri sampai di sini. Anda untuk melanjutkan tugas Anda. Pak Zainal. Ji, monggo. Itu di chat ada Mas Syahda dan Mas Danu hadir. Pak, permisi, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Syahda. Danu, mana suaranya, Danu? Danu masih di... Kamu masih di Kemangi? Udah di Jogja, Pak. Oh, udah di Jogja. Terus Syahda sudah tadi kan? Ini iya, Pak, sudah, Pak. Yang belum ini Dev Rizka sama Anugrah. Apakah ada Anugrah? Apakah ada Dev Rizka Aura, Ayu Grahita? Besok Elmek main ke tempat Danu di Pantai Kemangi. Mau dibakar ke apa? Ya, Danu. Bakar danunya aja, Pak. Hah? Bakar danunya aja. Bakar danu. Enggak siap. Pantai Kemangi. Oke ya, Anugrah tidak ada. Dev Rizka enggak ada. Yang enggak masuk 2 orang ini ya.